you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dr. Al-Rafni MSI akan membahas tentang tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dengan topik pembahasan kenaikan uang kuliah tunggal atau yang disebut dengan UKT. Berikut video pembahasannya. Saya Dini Afrila dengan NIM 23017043. Saya akan menjabarkan tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Pancasila yang kelima, yang bagaimana bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bagaimana setiap masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan kaitannya di bidang ekonomi, yaitu adalah bagaimana keadilan akses pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana orang-orang yang berkebutuhan kecil atau berkebutuhan rendah dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah untuk melanjutkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak dan tidak merasakan bagaimana ketidaktindihannya di bidang ekonomi. Solusinya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat yang berkebutuhan kecil tersebut. Saya Siti Aisyah, NIM 23017025 akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai Pancasila yang ketiga, yaitu prinsip keseimbangan, di mana kenaikan UKT harus mempertimbangkan keseimbangan kualitas pendidikan dan keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Di mana kenaikan UKT harus dibarengi perbaikan seperti fasilitas, peningkatan kesejahteraan dosen, dan transparansi penggunaan dana pendidikan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu konflik kenaikan UKT. Yang pertama adalah beban ekonomi mahasiswa, di mana kenaikan UKT harus disignifikasi yang dapat menjadi beban berat bagi keluarga dan mahasiswa. Hal ini dapat menimbulkan putusnya studi dan ketimpangan sosial. Saya Vira Mardianti, NIM 23017028 akan melanjutkan materi konflik yang terjadi saat kenaikan UKT. Yang kedua yaitu dapat terjadinya mogok bayar dan aksi demonstrasi. Dengan kenaikan UKT yang tidak adil dapat memancing terjadinya demonstrasi, dan hal ini tentu saja dapat mengganggu pembelajaran perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi. Yang pertama, kita dapat bermusyawarah yang dimana tercantum dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan dengan mengadakan musyawarah ini, kita dapat mencapai hasil yang adil dan lebih bijaksana. Terima kasih. Oke, saya Dea Sabila dengan NIM 23017040 akan melanjutkan materi tentang upaya mengatasi konflik kenaikan UKT. Yang pertama yaitu keterbukaan informasi. Pihak kampus harus transparan dalam penggunaan biaya pendidikan dan UKT. Mahasiswa harus perlu mengetahui alasan kenaikan UKT dan dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu skema bantuan pendidikan. Pemerintah dan kampus perlu menyiapkan bantuan pendidikan yang efektif dan tepat sasaran. Bantuan ini berupa program afirmasi, beasiswa, dan subsidi UKT.
Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, diharapkan konflik kenaikan UKT ini harus diselesaikan dengan cara yang baik. Kenaikan UKT harus transparan, proporsional, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang tinggi serta skema bantuan yang tepat sasaran. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan kami tentang tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.